Shalom, di video kali ini saya akan menjelaskan materi dengan topik menjadi pribadi yang rendah hati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuna Yuning Silakapada, NIM 104-2021-0059. Saya mahasiswi dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi bimbingan dan konseling Kristen semester 5 kelas B. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah media bimbingan dan konseling Kristen yang diampu oleh Ibu dosen Erli Omalelak MPD. Terdapat 5 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian rendah hati. Yang kedua, contoh sikap rendah hati. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang rendah hati. Yang keempat, manfaat rendah hati. Dan yang kelima, cara mengembangkan sikap rendah hati. 1. Pengertian rendah hati. Apa yang teman-teman ketahui tentang rendah hati? Di sini, rendah hati adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu untuk melihat dirinya sebagai individu yang memiliki kelebihan dan kekurangan tanpa merasa dirinya itu rendah ataupun dirinya itu sombong. Materi yang kedua, contoh sikap rendah hati. Terdapat 5 contoh. Yang pertama, ikhlas menolong orang lain tanpa pamrih. Jadi saat kita mau menolong orang, kita tidak boleh mengharapkan pamrih atau imbalan. Yang kedua, mengakui kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam diri kita. Jadi kita mau menerima masukan dari orang lain dan juga terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Contoh yang ketiga yaitu tidak memandang diri lebih baik dari orang lain. Contoh yang keempat, menghargai orang lain dan tak segan mengucapkan terima kasih bahkan memuji orang lain. Yang kelima, tidak egois, artinya kita mampu mempertimbangkan dan juga mementingkan kebutuhan orang lain. Materi yang berikut, ciri-ciri orang yang rendah hati. Nah, orang yang memiliki sikap rendah hati itu akan memiliki 4 ciri yang tampak dalam dirinya. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Otomatis orang yang mau bersikap rendah hati, dia akan menjadi pendengar yang baik. Saat orang lain berbicara, menyampaikan usul saran, dia akan dengar dengan baik. Yang kedua, menghormati pandangan orang lain. Ketika dalam sebuah kelompok, jika ada teman yang mau memberikan usul saran, kita harus menghormati, kita harus berikan kesempatan kepada dia untuk dia menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, menerima kritik, pendapat, dan saran dari orang lain. Kita perlu menerima kritik, pendapat, atau saran dari orang lain untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi. Yang keempat, tidak merasa iri dengan kesenangan orang lain. Jika ada teman kita yang punya sesuatu yang berlebihan, kita tidak boleh iri dengan mereka. Materi yang berikut, manfaat rendah hati. Terdapat 5 manfaat kepada orang yang bersikap rendah hati. Yang pertama, dengan rendah hati akan menumbuhkan sikap memanfaatkan dan juga menerima diri lebih baik. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dalam kognitif, interpersonal, dan juga pengambilan keputusan. Yang ketiga, menimbulkan emosi yang positif, seperti kebahagiaan dan kesejahteraan. Yang keempat, orang yang rendah hati akan meningkatkan kesadaran dirinya sehingga memungkinkan orang tersebut untuk terus belajar dan juga mengembangkan dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang kelima yaitu memperluas dan juga memperkuat hubungan yang positif antara orang tersebut dengan orang lain atau dengan lingkungan orang di lingkungan sekitarnya. Materi yang kelima yaitu cara mengembangkan sikap rendah hati. Terdapat 7 cara yang perlu dilakukan untuk mengembangkan sikap rendah hati. Yang pertama, jangan segan untuk bertanya dan selalu belajar dari siapapun. Yang kedua, harus memiliki sikap empati terhadap orang lain, yaitu turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jika ada orang yang susah, kita pun harus berempati dengan dia, dengan cara melihat dia, memberikan apa yang dia butuhkan atau membantu dia. Yang ketiga, hindari membela diri saat menerima kritik atau saran dari orang lain. Jadi kita harus jadikan hal ini sebagai momen untuk belajar dan terus bertumbuh. Cara yang keempat yaitu memiliki kesadaran atas kelebihan dan juga kekurangan yang ada pada diri kita. Yang kelima, hindari mengharapkan apresiasi dari orang lain saat kita melakukan sesuatu. Jangan kita melakukan sesuatu karena ingin dipuji, karena ingin dibangga-banggakan. Yang keenam, jadilah pendengar yang baik tanpa menghakimi orang lain.
Dan yang ketujuh, harus memiliki sikap keterbukaan dalam menerima kritik, serta tidak ragu ketika meminta saran dan juga kritik dari orang lain. Sekian penjelasan dari saya tentang sikap rendah hati. Nah, dan saya ambil kesimpulan bahwa persyaratan kehidupan yang baik adalah tentang kedamaian di antara manusia, dan halangan utama yang menghancurkan kedamaian itu adalah keangkuhan hidup. Maka dari itu, marilah kita terus belajar untuk hidup rendah hati. Terima kasih.